Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan. Pada hari ini akan dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan. Selanjutnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Dewan Komisaris, Bapak Leonard Tanubrata sebagai Presiden Komisaris. Komisaris Bapak Insinyur Pradopo Subekti. Komisaris Independen Bapak Insinyur Maruli Gultom. Direksi, Presiden Direktur Bapak Andreas Cahyadi. Direktur Keuangan Bapak Ignatius Edi Suhardaya. Direktur Ibu Diah Pertiwi Gandhi. Kami juga memperkenalkan profesi penunjang pasar modal yang hadir, yaitu Ibu Asoya Ratam selaku notaris yang telah ditunjuk untuk membuat risalah rapat. Bapak Hansen Bunardi Wijoyo selaku akuntan publik perseroan dari kantor akuntan publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Bapak Hatono mewakili PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek. Bapak Willy Kusnanto dari KJPP Kusnanto dan rekan sebagai penilai independen. Para pemegang saham dan para hadirin lainnya yang saya hormati, untuk menjadi perhatian bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, perlu saya jelaskan di sini bahwa tata tertib rapat telah ditayangkan dalam situs web perseroan pada tanggal 18 Agustus 2022 bersamaan dengan pemanggilan rapat. Karenanya, kami menganggap bahwa para pemegang saham telah membaca tata tertib rapat tersebut. Sehingga untuk menghemat waktu, kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat sebagai berikut. Tentang tata cara penggunaan hak pemegang saham. Setelah selesai menyampaikan penjelasan mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum dilakukan perhitungan suara mengenai hal yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat sesuai dengan prosedur dalam tata tertib rapat. Tentang quorum dan keputusan rapat. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15/2020. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi Electronic General Meeting System KC atau ECKC pada menu e-meeting hall submenu live broadcasting. Mata acara pertama mengacu ketentuan pasal 44 huruf A dan B POJK 15/2020 Jungto pasal 12 ayat 5 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan dan disetujui apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham independen yang mewakili lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen. Mata acara kedua mengacu ketentuan pasal 41 huruf A dan C POJK 15/2020, Jungto pasal 12 ayat 2 huruf A dan C Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan dan disetujui apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Mata acara ketiga mengacu ketentuan pasal 42 ayat 1 huruf A dan B POJK 15/2020
Jungto Pasal 12 Ayat 3 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Tentang penayangan siaran langsung. A. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah terdaftar di aplikasi ISI-KC paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu ISI-KC, submenu tayangan RUPS yang berada pada fasilitas akses https://accesskc.co.id. B. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come, first service basis. C. Bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan rapat melalui tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah terregistrasi dalam aplikasi ISI-KC. D. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan rapat melalui tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi ISI-KC, maka kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan quorum kehadiran rapat. E. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi ISI-KC dan atau tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban atau browser Mozilla Firefox. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto Pasal 37 Ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan surat keputusan edaran sebagai pengganti dari rapat Dewan Komisaris PT Mitra Investindo tertanggal 16 Agustus 2022 nomor 002-MII-BOC-MII-7-2022, Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya rapat. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Kepada Bapak Leonard Tanubrata kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, pemegang saham dan hadirin yang terhormat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada serta penghargaan kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk hadir rapat, baik hadir di ruang rapat melalui fasilitas webinar Zoom ISI-KC maupun profesi penunjang dan pihak tertentu dalam rapat ini. Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar, perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 080-MI-MI-7/2022 tanggal 25 Juli 2022. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai kehendak direksi untuk menyelenggarakan rapat ini dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BI dan situs web KCI tanggal 2 Agustus 2022. Panggilan untuk rapat telah dilaksanakan melalui situs web Perseroan, situs web BI, situs web KCI pada tanggal 18 Agustus 2022 dan mengumumkan keterbukaan informasi, yakni keterbukaan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan
hak pemesan efek terlebih dahulu berdasarkan POJK nomor 32 garing POJK 04 garing 2015 sebagaimana diubah dalam POJK nomor 14 garing POJK 04 garing 2019 dengan menggunakan dana untuk melakukan akuisisi saham dari pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 42 garing POJK 04 garing 2020 dengan nilai yang material sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK nomor 17 garing POJK nomor 04 2020 serta diperlukan penambahan kegiatan usaha utama perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 garing 2020. Selanjutnya disebutkan sebagai keterbukaan informasi. Melalui situs web perseroan, platform IASA dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2022 menyampaikan tambahan informasi atau perbaikan atas keterbukaan informasi kepada OJK pada tanggal 29 Agustus 2022 dan 6 September 2022. Mengumumkan tambahan informasi atas keterbukaan informasi ditayangkan pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan selambatnya 2 hari sebelum rapat, yakni pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana disyaratkan dalam POJK 14 garing 2019. Sehingga dengan demikian perseroan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan untuk diberlakukan sebelum penyelenggaraan rapat ini. Sebelum saya membuka rapat ini, terlebih dahulu saya menanyakan kepada notaris, apakah persyaratan quorum sudah untuk rapat ini telah tercapai? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Izin kami menyampaikan bahwa memperhatikan daftar pemegang saham perseroan tertanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat adalah sejumlah 2.210.920.712 saham atau merupakan 90,5% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal rapat hari ini, yaitu sebanyak 2.442.988.366 saham. Sebagaimana tadi telah disampaikan dalam tata tertib, masing-masing mata acara memiliki persyaratan quorum kehadiran yang berbeda-beda. Kami izin masuk dahulu ke mata acara kedua oleh karena mata acara pertama masih dalam perhitungan. Mata acara kedua mengacu ketentuan pasal 41 huruf A POJK 15 2020 junto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Untuk mata acara ketiga mengacu kepada ketentuan pasal 42 huruf A POJK 15 2020 junto pasal 12 ayat 3 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, di mana rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Dengan memeriksa daftar pemegang saham perseroan tertanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan daftar kehadiran para pemegang saham ataupun kuasanya baik fisik maupun secara elektronik, serta surat pernyataan direksi mengenai pihak terafiliasi tertanggal 9 September 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Izin Bapak Ketua Rapat, kami memasuki dulu ke mata acara kedua dan ketiga. Pemegang saham yang hadir sejumlah 2.210.920.712 saham atau mewakili 90,5% dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf A dan pasal 42 huruf A POJK 15 tahun 2020 junto pasal 12 ayat 2 huruf A dan pasal 12 ayat 3
huruf A anggaran dasar perseroan. Kami melanjutkan dengan perhitungan quorum dari mata acara pertama. Untuk ketentuan sebagaimana disampaikan dalam tata tertib, mata acara pertama mengacu ketentuan pasal 44 huruf A PUJK 15 tahun 2020 junto pasal 12 ayat 4 huruf A anggaran dasar perseroan, di mana rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat dari pemegang saham independen. Kehadiran pemegang saham independen sejumlah 322.517.159 saham atau mewakili 58,155% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, yaitu yang tercatat dalam daftar pemegang saham oleh BAE. Jumlah pemegang saham independen seluruhnya adalah 554.584.813 saham. Karenanya telah memenuhi quorum yang disyaratkan dalam pasal 44 huruf A PUJK 15 tahun 2020 junto pasal 12 ayat 4 huruf A anggaran dasar perseroan. Dengan demikian, Bapak Pimpinan Rapat hari ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Sepertinya telah dinyatakan oleh notaris, rapat telah memenuhi quorum yang disyaratkan anggaran dasar perseroan, dan oleh karena itu rapat ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan rapat ini secara resmi saya buka pada pukul 9.32. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Selanjutnya, untuk memenuhi pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 dapat kami informasikan sebagai berikut. Kondisi umum. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Puji syukur kami panjatkan di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun dan volatilitas harga minyak dunia yang makin berlangsung sehingga masih berlangsung hingga kini, perseroan dapat terus mempertahankan kinerja operasional sebagaimana tercermin dalam kinerja semester pertama tahun 2022 pada segmen usaha penyewaan kapal. Perseroan berhasil mendapatkan kontrak langsung dengan end user, yaitu Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan di penghujung tahun 2021 lalu. Sedangkan dalam segmen usaha manajemen kapal, perseroan telah mempertahankan dan memperoleh perpanjangan kontrak dengan PT Bank BRI. Hal ini membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan menjadi 35,4 miliar pada Juni 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar 22,9 miliar. Demikian halnya, laba usaha meningkat menjadi 3,66 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 1,65 miliar. Selanjutnya, di dalam rangka mewujudkan misi perseroan untuk tumbuh berkelanjutan dengan memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham dan seluruh stakeholders, manajemen telah menetapkan rencana strategis membangun usaha secara berkesinambungan, antara lain melakukan pengembangan kegiatan usaha pelayaran dan logistik terpadu maupun diversifikasi usaha
sejalan dengan core business maupun di luar core business yang saat ini dijalankan perseroan. Sebagai bagian dari tahapan pengembangan ke depan, perseroan memandang kegiatan usaha pelayaran dan logistik terpadu, khususnya bongkar muat, dimiliki peluang usaha yang besar seiring dengan pulihnya perekonomian Indonesia dan global pasca pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap meningkatnya arus barang dan penumpang di pelabuhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap percepatan distribusi logistik ke tangan konsumen. Seiring dengan kemajuan teknologi digital saat ini, terbukanya potensi pengembangan usaha dan peluang pasar yang luas menjadi pendorong bagi perseroan untuk mengembangkan bisnis transportasi dan logistik terpadu. Oleh karenanya, dalam rapat ini perseroan bermaksud meminta persetujuan rapat atas rencana pengambil alihan akuisisi 99% saham PT Pelayaran Karana Line yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan perseroan dan akuisisi 70% saham pada PT Karya Abdi Luhur yang bergerak di bidang jasa bongkar muat stevedoring sebagai upaya meningkatkan portfolio aset perseroan di bidang jasa pelayaran dan menambah kegiatan usaha baru di bidang yang jasa bongkar muat. Yang uraian selengkapnya akan dibahas di dalam rapat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. Sesuai dengan pemanggilan rapat, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. Persetujuan pengambil alihan akuisisi 99% saham yang dikeluarkan oleh PT Pelayaran Karana Line dan 70% saham yang dikeluarkan oleh PT Karya Abadi Luhur. Keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 42 garing POJK nomor 04 garing 2020 dan POJK nomor 17 garing POJK nomor 4 2020, di mana pelaksananya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Perseroan yang hak memesan efek terlebih dahulu terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama dan PT Prime Asia Capital yang merupakan pemegang saham utama perseroan setelah kepemilikan dengan kepemilikan 69,32%. Persetujuan atas perencanaan pelaksanaan penambahan modal perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue sebagaimana dimaksud di dalam POJK nomor 32 garing POJK 04 garing 2015 sebagaimana diubah dengan POJK nomor 14 garing POJK 04 2019. Persetujuan penambahan kegiatan usaha perseroan dengan merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata usaha penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik melalui aplikasi EAC KCI telah dimuat dalam tata tertib rapat yang telah ditayangkan dalam situs web perseroan yang pokoknya telah dibacakan oleh MC sebelum rapat dibuka.
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sekarang kita masuki mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan untuk pengambil alihan akuisisi 99% saham yang telah dikeluarkan oleh PT Pelayaran Karana Line dan 70% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abadi Luhur, keduanya dari perusahaan pelayaran Samudra Karana Line, yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana dimaksudkan dalam POJK nomor 42/4 POJK 4 2020 dan POJK 17 POJK nomor 4 tahun 2020, di mana pelaksananya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang telah yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan penambahan modal dengan memesan efek terlebih dahulu. Ya, yang hak memesan efek terlebih dahulu terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama dan Prime Asia Capital yang merupakan pemegang saham utama perseroan yang memiliki 69,32%. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Direktur, untuk menyampaikan penjelasan mata acara ini. Terima kasih Pak Ketua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa informasi mengenai rencana transaksi dapat Bapak dan Ibu baca dalam keterbukaan informasi dan tambahan informasi yang keduanya telah diumumkan dalam website Perseroan www.mitra-investindo, website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan ICC. Berikut ini kami sampaikan penjelasan secara ringkas sebagai berikut. Latar belakang rencana transaksi. Perseroan saat ini melakukan kegiatan usahanya melalui entitas anak perseroan, yakni PT Wasesa Line atau WL, yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik pihak ketiga yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai. Sebagai bagian dari rencana pengembangan bisnis perseroan ke depan, manajemen memandang pengembangan usaha pengangkutan atau transportasi dan bergerak logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh perseroan dan dapat bersinergi dengan kegiatan usaha pelayaran yang saat ini dijalankan perseroan. Oleh karenanya, perseroan merencanakan untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha terpadu di bidang transportasi laut, baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat atau stevedoring, melengkapi kegiatan usaha yang dilaksanakan perseroan melalui WA atau Wasesa Line. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2021, Perseroan dan PSKL telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat sebagaimana diubah dengan perubahan perjanjian jual beli bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 untuk rencana pengambil alihan. 1. Sejumlah 64.350 lembar saham PKL setara dengan kepemilikan 99% saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL. Dan 2. Sejumlah 17.500.000 lembar saham KAL setara dengan kepemilikan 70% saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL. KAL memiliki dua entitas anak, yaitu PT Karya Tama Inti Lestari atau KIL dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti atau PBM BSI. Dengan demikian PKL dan KAL akan menjadi entitas anak perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan perseroan. Lebih lanjut, perjanjian jual beli bersyarat tertanggal 9 November 2021
sebagaimana diubah dengan perubahan perjanjian jual beli bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 mengatur mengenai pelaksanaan transaksi pengambil alihan saham PKL dan KL dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. Pengambil alihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL akan dilakukan dengan harga sebesar 178 miliar rupiah, nilai mana berdasarkan nilai pasar wajar sesuai dengan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan atau KJPPKR yang terdaftar di OJK dengan menggunakan laporan keuangan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah diaudit oleh KAP terdaftar di OJK. PKL dan KAL wajib melakukan pengumuman kepada kreditur dan karyawan atas rencana transaksi yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2022, PKL dan KL telah melakukan pengumuman kepada kreditur melalui surat kabar harian ekonomi neraca, dan setelah lewatnya waktu 14 hari setelah pengumuman tersebut, PKL dan KL tidak menerima keberatan dari pihak manapun atas rencana transaksi. Dalam rangka rencana transaksi, PKL dan KL diminta untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian, baik dengan kreditur dan atau pihak lainnya, bila mana ada, sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham PKL dan KAL. PKL dan KAL telah memproses perolehan persetujuan rapat umum pemegang saham untuk rencana transaksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengambil alihan dilakukan setelah pelaksanaan PMHM ETD yang akan dilakukan oleh perseroan dengan memperhatikan POJK 32-2015 Jo, POJK 14-2019 dengan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHM ETD yang akan digunakan untuk pengambil alihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL dari PSKL senilai 178 miliar rupiah. Sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Karya atau UU PT serta ketentuan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. KAL dan PKL telah 1. Melakukan pengumuman kepada kreditur atas rencana transaksi. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh PKL dan KAL melalui harian ekonomi neraca yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2022. 2. Melakukan pengumuman kepada karyawan PKL dan KAL terkait dengan rencana transaksi oleh perseroan. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh PKL dan KAL pada tanggal 3 Agustus 2022. Selanjutnya, berdasarkan pasal 127 ayat 4 dan ayat 5 UU PT, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman di surat kabar, dan di mana apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap telah menyetujui rencana pengambil alihan. Baik PKL dan KL tidak menerima keberatan dari kreditur dalam jangka waktu tersebut. Namun demikian, pada tanggal 10 Agustus 2022, PKL dan Bank IBK Indonesia Tbk telah menandatangani persyaratan umum perjanjian kredit PUPK Jo Akte
perjanjian kredit dalam kurung kredit modal kerja. Nomor 4 dibuat di hadapan Suryadi SH, notaris di Jakarta, di mana dalam pasal 8/6 huruf G dalam kurung V, PUPK, PKL sebagai debitur dan KL sebagai pemberi jaminan perlu mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank IBK. Dalam hal ini terjadi perubahan pemegang saham dalam PKL atau KAL. Terkait dengan persyaratan ini, PKL dan KAL telah mendapatkan persetujuan dari Bank IBK melalui surat Bank IBK kepada PKL nomor 091-BM-9-2022. Perihal persetujuan permohonan perubahan susunan pemegang saham, PT Pelayaran Karana Line dan surat Bank IBK kepada KAL nomor 092-RM-BM-9-2022 perihal persetujuan permohonan perubahan susunan pemegang saham PT Karya Abdi Luhur, di mana kedua surat tersebut tertanggal 2 September 2022. Perseroan telah menerima surat pemberitahuan dari PSKL melalui surat referensi nomor 007-BE-9 tertanggal 5 September 2022 yang menginformasikan bahwa PSKL, PKL, dan KAL telah memenuhi persyaratan untuk penutupan transaksi di mana hal itu mencakup 1. PKL dan KAL telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dengan para kreditur. 2. Sampai dengan ditandatanganinya, surat pernyataan PKL dan KAL tidak menerima keberatan atau tuntutan dari pihak manapun terkait dengan rencana transaksi. Selain daripada hal di atas, tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, baik dari kreditur maupun dari instansi berwenang lainnya yang harus diperoleh oleh perseroan, PSKL dan PKL dan KAL sehubungan rencana transaksi. Adapun setelah terjadinya rencana transaksi, maka PKL dan KAL perlu melakukan 1. Pemberitahuan atas perubahan pemegang saham kepada Kementerian Hukum dan HAM. 2. Pengumuman melalui 1 surat kabar yang berperedaran secara nasional atas terlaksananya rencana transaksi dan mengupdate seluruh susunan pemegang sahamnya dalam sistem OSS. Pertimbangan dan alasan dilakukan rencana transaksi. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan para pemegang saham perseroan, antara lain sebagai berikut. Menambah portfolio aset dalam bidang transportasi, khususnya pelayaran pengangkutan orang dan barang yang merupakan utility vessel, termasuk jasa pengangkutan orang dan barang untuk penunjang kegiatan produksi migas. 2. Sejalan dengan strategi pertumbuhan perseroan secara anorganik untuk mengembangkan kegiatan usaha logistik terpadu, termasuk jasa bongkar muat atau stevedoring. 3. Meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan perusahaan sejalan dengan misi perseroan untuk menjadi perusahaan yang memiliki fundamental keuangan yang kuat. Meningkatkan nilai tambah kepada para pemegang saham perseroan serta dapat menarik investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Rencana transaksi. Rencana transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK nomor 42/POJK.04/2020 dan transaksi material sebagai dimaksud
POJK nomor 17 garing POJK titik 04 garing 2020. PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan dengan kepemilikan 69,32%. Di mana PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama secara tidak langsung dari perseroan melalui PAC. Terdapat hubungan afiliasi antara direksi perseroan dengan PSKL di mana anggota direksi perseroan merupakan direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL. PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lainnya dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama, sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 garing 2020. Hubungan afiliasi dari segi kepengurusan, Bapak Ignatius Edi Suhardaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan, juga menjabat sebagai Direktur pada PT Inti Bina Utama atau IBU, dan Bapak Bambang Edianto sebagai Direktur Utama PSKL juga menjabat sebagai Komisaris PT IBU, serta Bapak Muhammad Indra Permana sebagai Komisaris PT PSKL, Direktur Utama PT IBU, dan Komisaris PSKL. Selanjutnya, pengambil alihan saham PSKL dan KAL yang memiliki dua entitas anak memiliki nilai yang material, yakni 126,82% dari ekuitas sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Performa keuangan setelah transaksi. Berdasarkan laporan keuangan proforma PT Mitra Invest Indo Tbk oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Paililingan, dan rekan dengan nomor PHHARP-AL garing 195 garing HB garing RA garing 2022 tertanggal yang telah diterbitkan kembali sehubungan dengan penelaahan OJK dengan nomor PHHARP garing AL garing 203 garing HW garing RA garing 2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah direview oleh akuntan publik Hansen Bunardi Wiono dari KAP Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Paililingan, dan rekan. Berdasarkan laporan posisi keuangan perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, proforma laporan keuangan perseroan sebelum dan setelah PMH METD, perseroan dengan menggunakan dana untuk melakukan pengambil alihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL adalah sebagai berikut. Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dari proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi perseroan ini disusun guna mencerminkan dampak dari rencana transaksi pembelian saham PKL dan KAL terhadap informasi keuangan historis perusahaan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian, apabila seolah-olah laporan keuangan PKL dan KAL dikonsolidasikan ke dalam perseroan, maka proforma keuangan perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 menjadi sebagai berikut. Aset perseroan meningkat sebesar 181,9% dari 172,11 miliar menjadi 485,18 miliar. Liabilities meningkat 172,68% dari semula 31,76 miliar menjadi 86,60 miliar. Ekuitas yang semula tercatat sebesar 140,36 miliar menjadi 394,58 miliar atau meningkat sebesar 183,58%
Pendapatan perseroan akan meningkat menjadi 156,17 miliar. Peningkatan laba untuk periode berjalan menjadi 606,52% dari 3,5 miliar menjadi 24,76 miliar. Dengan demikian pelaksanaan konsolidasi memberikan kontribusi peningkatan kerja keuangan perseroan yang pada gilirannya memperkuat fundamental keuangan perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, pada kesempatan rapat ini, Direksi dan Komisaris Perseroan menegaskan bahwa pengambil alihan atau akuisisi PKL dan KAL yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 dan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020 dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dan rencana transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa rencana transaksi dilakukan sesuai dengan praktis bisnis yang berlaku pada umum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 3 POJK 42/2020. Perseroan maupun PSKL, PKL, dan KAL hingga saat pelaksanaan rapat ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana transaksi. Sebelum mengakhiri pembahasan mata acara rapat ini, Bapak dan Ibu berkenan menyaksikan video profil PT Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur dan entitas anak dibawakan oleh Bapak Edi Suhardaya. Silakan, Pak. Karana merupakan PT Karana Line itu sejenis dengan Wasesa Line, di mana kalau Wasesa ada di lepas pantai, Karana itu condong kepada jasa kargo. Dengan bidang usaha sama, ada agenan, ada kapal milik, dan tertarik untuk kapal baru. Ini adalah kapal Kaswari, kapal HTS yang dimiliki oleh pelayaran Karana Line dengan nomor 5150. Kapal ini sekarang beroperasi di Balikpapan dan bekerja untuk melayani rig yang ada di Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Di samping itu, pelayaran lain juga melayani jasa keagenan kapal asing maupun kapal lokal. Seperti ini kegiatan keagenan Karana Line yang mengurusi kapal yang datang dari luar negeri, kemudian mengurus seluruh kebutuhan yang ada di Indonesia. Ini staf agensi Karana Line naik ke atas kapal untuk memeriksa seluruh kelengkapan dokumen kapal yang akan sandar di pelabuhan di Indonesia. Ini kantor Karana Line dan Karya Abdi Luhur. Kemudian Karya Abdi Luhur adalah perusahaan bongkar muat yang pada awalnya merupakan divisi terminal dari sebuah pelayaran. Sehingga kegiatan Karya Abdi Luhur merupakan lanjutan dari kegiatan yang ada di pelayaran Karana Line. Tadi benar yang disampaikan oleh Pak Andreas bahwa ini adalah kegiatan melengkapi kegiatan perseroan yang sudah ada yang untuk ke depan menjadi perusahaan total logistik. Karya Abdi Luhur atau stevedoring merupakan kegiatan yang membongkar barang atau menaikkan barang dari kapal ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke kapal, yang mana kegiatan itu merupakan lanjutan dari kegiatan yang ada di pelayaran Karana Line setelah kapal sandar kemudian dilakukan oleh perusahaan bongkar muat. Di Indonesia, perusahaan bongkar muat memang harus dilaksanakan perusahaan khusus yang didirikan hanya untuk kegiatan bongkar muat, sehingga pelayaran Karana Line tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat, sehingga harus dilakukan oleh PT Karya Abdi Luhur ini. Ini adalah contoh kegiatan
bongkar muat yang dilakukan, ini alat berat yang diangkat dari kapal ke dermaga, itu kegiatannya. Bagi pengurusnya ada Pak Idianto Komisaris, Pak Heriana adalah Direktur Utama, Pak Mujagi sebagai Direktur Keuangan, dan Kapten Abdul Latif dia sebagai Direktur Operasional. Terima kasih. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham sekalian, dan waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Edi atas pemaparan laporannya. Bagi pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir di ruang rapat dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi. Pemegang saham yang hadir secara elektronik harap menyampaikan secara tertulis dan menggunakan fitur chat dan pada aplikasi isi KCI. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilahkan. Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan yang muncul dari sistem Easy KC. Kami persilahkan dari ruang rapat jika ada pertanyaan dari pemegang saham yang hadir, khususnya pemegang saham independen. Kami simpulkan tidak ada pertanyaan, Bapak pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dalam rapat berikut. Menyetujui pengambil alihan atau akuisisi atas 99% saham yang telah dikeluarkan PT Pelayaran Karana Line dan 70% saham yang telah dikeluarkan PT Karya Abdi Luhur. Keduanya dan dimiliki oleh perusahaan pelayaran Samudra Karana Line yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana dimaksudkan dalam POJK nomor 42 garing POJK titik 04 garing 2020 dan POJK nomor 17 POJK 04 garing 2020, di mana pelaksanaan pengambil alihan akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu perseroan. Yang hak memesan efek terlebih dahulu terkait yang diterima oleh PT Inti Bina Utama dan Prime Asia Capital yang merupakan pemegang saham perseroan dengan kepemilikan 69,32%. Kedua, memberikan kewenangan kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan rencana transaksi pengambil alihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Para pemegang saham yang terhormat, dalam rangka pengambil alihan keputusan, maka kami mengusulkan kepada segenap para pemegang saham perseroan untuk dapat menyetujui usul keputusan mata acara pertama dari rapat ini untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Apabila ada, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilahkan aplikasi Isai KCI. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui isi KCI untuk melaporkan hasil perhitungannya tersebut. Persilakan.
Bapak Pimpinan Rapat, berdasarkan hasil perhitungan suara, tidak terdapat pemegang saham baik yang hadir dalam ruang rapat maupun hadir secara elektronik melalui sistem IZKC menyampaikan suara tidak setuju maupun abstain. Dengan demikian, usulan keputusan di mata acara pertama disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dari rapat sebagaimana telah dikemukakan tadi. Sekarang kita memasuki mata acara kedua dari rapat, yaitu persetujuan atas rencana pelaksanaan penambahan modal perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana dimaksudkan dalam POJK nomor 32 POJK 04 2015 sebagaimana dirubah dengan POJK nomor 14 POJK 04 tahun 2019. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi, untuk memberikan penjelasan atas mata acara kedua ini. Terima kasih Pak Ketua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dalam keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web IZKC pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan informasi yang diumumkan dalam situs yang sama pada tanggal 7 September 2022, ringkasan rencana penawaran umum terbatas 3 adalah sebagai berikut. Jumlah maksimal rencana pengelolaan saham dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2 miliar lembar saham kelas B dengan nominal Rp50 per saham atau sebesar 81,87% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan yang akan ditawarkan melalui PMH METD. Harga pelaksanaan METD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam prospektus PMH METD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diatur dalam peraturan perdagangan saham bursa saham di Bursa Efek Indonesia nomor 2-A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. Perkiraan pelaksanaan penambahan modal. Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022, yaitu hari ini. Dengan demikian pelaksanaan PMH METD paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPS. Perkiraan secara garis besar penggunaan dana. Perseroan merencanakan menggunakan dana PMH METD sebagai berikut. Senilai Rp178 miliar untuk melakukan pengambil alihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL. Sisa dana hasil PMH METD setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan, termasuk untuk meningkatkan kepemilikan perseroan ke entitas anak perseroan yang akan digunakan oleh entitas anak untuk mendukung kegiatan usahanya. Dalam PMH METD, perseroan belum memperoleh komitmen dari pihak yang akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagiannya. Perseroan telah memperoleh pernyataan dari PAC yang menyatakan porsi HMETD yang akan menjadi haknya akan diserahkan kepada PT Ibu atau IBU
yang telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan HMETD untuk mengambil saham perseroan dalam PMHMTD senilai 178 miliar yang akan dilaksanakan pada periode pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD yang dilaksanakan oleh perseroan. Bentuk penyetoran saham dalam PMHMETD. Pelaksanaan penyetoran saham dalam PMHMETD dilakukan dalam bentuk tunai dengan melakukan pembayaran secara penuh pelaksanaan HMETD. Analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham. Analisis pengaruh penambahan modal terhadap kondisi perseroan keuangan. Rencana PMHMTD di mana HMETD milik PAC yang merupakan pemegang saham utama perseroan dengan kepemilikan sebesar 69,32% yang akan dialihkan kepada ibu akan digunakan untuk melakukan pengambil alihan sejumlah 64.350 lembar saham PKL atau setara dengan kepemilikan 99% saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PKL, dan sejumlah 17.500.000 saham KAL setara dengan kepemilikan 70% saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KAL akan mengakibatkan laporan keuangan PKL dan KAL yang memiliki dua entitas yaitu KIL dan PBM BSI dikonsolidasikan pada laporan keuangan perseroan. Aset perseroan meningkat sebesar 181,9% dari 172,11 miliar menjadi 485,18 miliar, sedangkan liabilities meningkat 172,68% dari semula 31,76 miliar menjadi 86,6 miliar. Ekuitas yang semula tercatat sebesar 140,36 miliar menjadi 398,58 miliar atau meningkat sebesar 183,98%. Pendapatan perseroan akan meningkat menjadi 156,17 miliar sehingga pelaksanaan konsolidasi akan memberikan kontribusi peningkatan laba untuk periode berjalan menjadi 606,52% dari 3,5 miliar menjadi 24,76 miliar dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang pada gilirannya memperkuat fundamental keuangan perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PMHMETD akan meningkat modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan nilai nominal Rp50 per saham akan meningkat sebanyak-banyaknya 100 miliar rupiah. Selanjutnya dengan memperhitungkan harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dicatat dalam tambahan modal store atau agio saham. Para pemegang saham yang terhormat, informasi lengkap mengenai proforma struktur pemodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah rencana transaksi beserta informasi yang relevan lainnya dapat dilihat dari informasi tambahan atas keterbukaan informasi yang telah diumumkan 2 hari sebelum pelaksanaan rapat ini. Maka selanjutnya, direksi mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Menyetujui melaksanakan penambahan modal perseroan dengan hak memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam peraturan 32/POJK.04/2015. Contoh,
nomor 14 garing POJK titik 04 garing 2019. Dengan demikian, perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portefel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 miliar lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp50 per saham yang akan ditawarkan melalui PMH METD serta 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMH METD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMH METD. B. Menentukan harga pelaksanaan PMH METD dengan persetujuan Dewan Komisaris. C. Menentukan tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas memesan efek terlebih dahulu. D. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMH METD. E. Menentukan penggunaan dana hasil PMH METD. F. Menentukan jadwal pelaksanaan PMH METD. G. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMH METD termasuk tapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat di hadapan notaris berikut perubahan dan atau penambahannya. H. Mengajukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan. I. Menentukan ada atau tidaknya pembeli siaga serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara perseroan dengan pembeli siaga jika ada. J. Menitipkan saham perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. K. Mencatatkan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMH METD pada PT Bursa Efek Indonesia. L. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMH METD dan yang terakhir, menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMH METD selesai dilaksanakan, yaitu pada pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat, dan selanjutnya kami serahkan rapat kepada pimpinan rapat, Pak Leo. Terima kasih. Atas pemaparan laporannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara kedua, mekanisme secara tanya jawab sama dengan mata acara sebelumnya. Maka pemegang saham dan kuasa pemegang saham kami persilakan. Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedua dari rapat sebagai berikut. Pertama, menyetujui melaksanakan penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 32 POJK Nomor 4 2015 Jungto Nomor 14 POJK 4 tahun 2019. Dengan demikian, perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portefel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 miliar
saham kelas B dengan nilai nominal Rp50 per saham yang akan ditawarkan melalui PMH METD serta memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dan memperlakukan semua dan setiap tindakan yang diperlakukan sehubungan dengan pelaksanaan PMH METD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMH METD. Kedua, menentukan harga pelaksanaan PMH METD dengan persetujuan Dewan Komisaris. Tiga, menentukan tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas memesan efek terlebih dahulu, termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan di dalam rangka PMH METD. Menentukan penggunaan dana hasil PMH METD. Menentukan jadwal pelaksanaan PMH METD. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMH METD, termasuk dan tidak terbatas kepada perjanjian yang dibuat di hadapan notaris berikut perubahan dan atau penambahannya. Mengajukan pertanyaan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan. Menentukan dan atau tidak adanya pembeli siaga, serta menetapkan dalam dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara perseroan dan pembeli siaga jika ada. Menetapkan saham perseroan dalam penitipan kolektif PT Custodian Central Effect Indonesia. Mencatatkan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan dan disetorkan kepada PMH NTD pada PT Bursa Efek Indonesia. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan di dalam rangka pelaksanaan PMH METD dan menyatakan jumlah peningkatan modal ditetapkan dalam disetor atas PMH METD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang dilakukan berhubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham yang terhormat, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami mengusulkan kepada setiap para pemegang saham perseroan yang dapat menyetujui usul keputusan mata acara kedua dari rapat ini untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilahkan melalui aplikasi ISEI-KASEI. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara secara termasuk perhitungan suara KSEI dan melaporkan hasil perhitungan tersebut. Silakan. Bapak Pimpinan Rapat, kami laporkan kembali untuk usulan keputusan mata acara terkait. Tidak terdapat pemegang saham memberikan suara tidak setuju maupun abstain, sehingga total suara setuju adalah 2.210.920.712 saham atau merupakan 100%. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua dan rapat
sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Sekarang kita memasuki mata acara ketiga dari rapat, yaitu persetujuan penambahan kegiatan usaha utama perseroan dengan demikian merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi, untuk memberikan penjelasan atas mata acara ketiga ini. Terima kasih Pak Ketua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya dengan pengambil alihan PKL dan KAL, perseroan yang saat ini memiliki kegiatan pelayaran domestik atau kurbot melalui entitas anak akan menambah kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi laut, baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat, stevedoring. Dengan demikian akan merubah ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menambah dan menyesuaikan kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Bahwa sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, maka mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ditayangkan. Matrik perubahan kegiatan usaha. Berikut ini kami bacakan penambahan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Karya Abdi Luhur dan entitas anak. Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat kargo dan angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air, dan angkutan atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan. Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya: kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. Kesediaan tenaga ahli berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha. Penambahan kegiatan usaha perseroan yang diusulkan untuk disetujui oleh rapat adalah dalam rangka pengambil alihan saham PKL dan KAL yang telah melaksanakan operasional usaha, sehingga perseroan telah memiliki tenaga ahli yang berasal dari PKL dan KAL untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang transportasi laut, baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat atau stevedoring. Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi keuangan perseroan. Perseroan telah menyusun studi kelayakan atau feasibility study atas penambahan kegiatan usaha perseroan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengambil alihan atau akuisisi PKL dan KAL melalui proses PMH METD yang merupakan tambahan kegiatan usaha perseroan. Perseroan juga telah menyusun proforma laporan keuangan perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan pengambil alihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL yang direview oleh akuntan publik Hansen Bernardi Wijoyo AP nomor 1684 dari Kap Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Berdasarkan laporan posisi keuangan perseroan tanggal 31 Mei 2022 yang diuraikan dalam keterbukaan informasi yang telah disampaikan dalam pembahasan mata acara rapat pertama. Selanjutnya, perseroan telah menunjuk KJPP KR untuk melakukan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha perseroan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 22 ayat 1 huruf B Peraturan nomor 17/POJK.04/2020. Selanjutnya, perseroan telah menerima laporan yang diterbitkan oleh KJPP KR dengan laporannya nomor 00134/2.0162
0000-BS-0153-1-7 dan garing 2022 tertanggal 29 Juli 2022. Dalam laporan nomor 00135-00-01-BS-01-0-1-7 tertanggal 29 Juli 2022 yang telah diterbitkan kembali dengan laporan nomor 001-BS-00-00-00-BS-00-8-2022 tertanggal 25 Agustus 2022 dan laporan nomor 001-8-2-0-00-0-BS-05-01-8-2022 tertanggal 25 Agustus 2022. Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut kami rencana pengambil alihan PKL dan KL ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Demikian penjelasan dan usul keputusan mata acara ketiga dari rapat, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas atas pemaparan laporannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara ketiga dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara ketiga, mekanisme acara tanya jawab sama dengan mata acara sebelumnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilahkan. Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada pertanyaan yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagai berikut. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan disetujui pengambil alihan saham sebagaimana diputuskan dalam mata acara pertama dari rapat ini, yaitu dengan menambah kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam matriks yang ditayangkan di dalam rapat. Kedua, menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ketiga rapat telah perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendaftarkannya dalam daftar perseroan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Para pemegang saham yang terhormat, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami mengusulkan segenap pemegang saham dan untuk menyetujui usul keputusan mata acara ketiga dari rapat dan memastikan hal tersebut apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Apabila ada, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir dalam elektronik, dipersilakan
melalui aplikasi EasyKasei. Pada notaris mohon dilakukan perhitungan suara terhadap perhitungan suara kepada EasyKasei dan melaporkannya perhitungan suara tersebut. Bapak Pimpinan Rapat, untuk usulan keputusan mata acara terakhir dari rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham, baik yang hadir dalam ruang rapat maupun secara elektronik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagaimana telah kami kemukakan tadi. Selanjutnya dengan tidak ada laginya hal lain yang hendak dibicarakan di dalam rapat ini dan dengan selesainya pembahasan mengenai mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka sebelum rapat ini saya tutup secara resmi. Saya persilakan kepada notaris yang akan membuat risalah rapat ini untuk membacakan keputusan rapat selengkapnya. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, saya akan membacakan hasil keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mitra Investindo Tbk. Untuk keseluruhan mata acara rapat disetujui oleh 100% pemegang saham, baik untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga, di mana untuk mata acara pertama terkait dengan persetujuan pengambil alihan akuisisi atas 99% saham yang telah dikeluarkan oleh PT Pelayaran Karna Line dan 70% saham yang dikeluarkan oleh PT Karya Abadi Luhur. Dalam rapat diputuskan oleh seluruh pemegang saham independen, 1. Menyetujui pengambil alihan 99% saham yang telah dikeluarkan oleh PT PKL dan 70% saham yang telah dikeluarkan dalam PT KAL. Keduanya dari dan dimiliki oleh PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 tahun 2020 dan POJK nomor 17 tahun 2020, di mana pelaksanaan pengambil alihan akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu perseroan yang hak memesan efek terlebih dahulu terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama dari PT Prime Asia Capital yang merupakan pemegang saham utama perseroan dengan kepemilikan 69,32% dalam perseroan. 2. Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan rencana transaksi pengambil alihan atau akuisisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, mata acara kedua terkait dengan persetujuan atas rencana pelaksanaan penambahan modal perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK 32 yang telah diubah dengan POJK 14 tahun 2019. Rapat memutuskan menyetujui pelaksanaan penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam peraturan POJK 32 tahun 2015 junto POJK 14 tahun 2019. Dengan demikian perseroan akan mengeluarkan saham baru dari Pertopel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 miliar lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp 50 per lembar saham yang akan ditawarkan melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Rapat selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dengan memperhatikan peraturan perundangan termasuk tetapi tidak terbatas untuk tindakan-tindakan di bawah ini, yaitu 1. Menentukan kepastian jumlah saham dikeluarkan dalam rangka PMHM-ETD. 2. Menentukan harga pelaksanaan PMHM-ETD dengan persetujuan Dewan Komisaris. 3. Menentukan tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu. 4. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HM-ETD termasuk pembulatan pecahan dikeluarkan dalam rangka PMHM-ETD, menentukan penggunaan dana hasil PMHM-ETD, menentukan jadwal pelaksanaan PMHM-ETD,
menerbitkan dan melaksanakan seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, berikut perubahan dan atau penambahannya. Selanjutnya, mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK, menentukan ada atau tidak adanya pembeli siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara perseroan dengan pembeli siaga jika ada. Selanjutnya, termasuk tidak terbatas atas tindakan menitipkan saham perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, mencatatkan seluruh saham perseroan telah dikeluarkan dan setor penuh hasil PMHTD pada Bursa Efek Indonesia, menyatakan kepastian jumlah saham dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMTD dan menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan setor setelah PMHMTD selesai dilaksanakan, yaitu pada pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam mata acara terakhir dari rapat, Bapak Pimpinan Rapat, terkait dengan persetujuan penambahan kegiatan usaha perseroan, kegiatan usaha utama perseroan, yang selanjutnya mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Dalam rapat diputuskan menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan disetujuinya pengambil alihan saham sebagaimana diputuskan dalam mata acara pertama dari rapat tadi, yaitu menambah kegiatan usaha utama sebagaimana termuat dalam matriks yang tadi telah ditayangkan dalam rapat. Dan selanjutnya rapat memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ketiga tentang perubahan pasal 3 Anggaran Dasar dalam akta notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mendaftarkannya dalam daftar perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian Bapak Pimpinan Rapat seluruh hasil keputusan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan rapat, sebagaimana telah disampaikan oleh notaris, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, khususnya serta hadirin lainnya, dengan ini rapat saya tutup secara resmi pukul 10.46 waktu Indonesia bagian Barat.